Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumihi wa bi asari amin. Ya mujibas sa'ilin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ba'du fa hadhihi wasiyatul Mustafa alaihi salatu wassalam li Ali bin Abi Thalib karramallahu muga-muga mulyakna sapa Allah wajahu di wajah Sayyidina Ali. Qala ngendika sapa Sayyidina Ali, da'ani ngundang ni ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakholautu tumuli persepen sapa ingsun ma'ahu sumertane Kanjeng Nabi di manzilihi ing dalem omahe Kanjeng Nabi. Faqala li tumuli ngendika sapa Kanjeng Nabi li marang ingsun. Ya napa ngendikane, ya Ali anta minni bi manzilati Harun bin Musa alaihi salam. Jadi Kanjeng Nabi niki kali Sayyidina Ali karramallahu wajhah niki bener tasik dulur pisan. Karena Sayyidina Ali niki yugane pamane Kanjeng Nabi ingkang asma Abu Thalib. Jadi Sayyidina Ali niki berarti dulur pisan. Selain dulur pisan, Sayyidina Ali niki termasuk yaitu kalangan sahabat. Sayyidina Ali juga termasuk mantune Kanjeng Nabi, dan Sayyidina Ali juga orang dari kalangan anak-anak yang pertama kali percaya terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidina Ali ini termasuk orang yang punya pemikiran brilian. Makanya kali Kanjeng Nabi nanti diundang, ditimbali tenggriane, terus maring ngoten cuma berdua ngomong-ngomong. Ya napa? Nah, disanjangi kali Kanjeng Nabi, ya Ali, awakmu iki kamu dengan saya bagaikan Nabi Musa dengan Nabi Harun. Ya, jadi Kanjeng Nabi kali Sayyidina Ali itu tak ubahnya seperti Nabi Musa, Nabi Harun. Loh, Musa seorang Nabi, Harun seorang Nabi. Sementara Kanjeng Nabi, Nabi. Lekatun Sayyidina Ali ya tahu. Kanjeng Nabi dawuh maling ya napa? Ghairu annahu la nabiyya ba'di. Tapi ngene Ali, awakmu karo aku iki kaya dene Musa karo Harun, tapi sayang setelah aku tidak ada nabi. Niki jelas Pak, perlu digarisbawahi. Setelah aku tidak ada nabi, dan andai kata ada nabi yang layak itu Sayyidina Ali. Karena ini yang saya sebutkan tadi, satu karena dia memang orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak, dia masih kalangan sahabat, dia juga orang yang menguasai keilmuan, ditambah mana dia menantu Rasulullah. Kalau ada nabi yang layak adalah Sayyidina Ali. Tapi Kanjeng Nabi menegaskan tidak ada nabi setelahku. Lewis ada kata-kata demikian, andai kata ada nabi-nabi jangan pernah percaya. Lho saat ini nabi kata apa? Kulo niku kepanggih nabi pun ping 3.
Nggih, saestu. Cuma sayangi nabi palsu. Bukit lagi dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enten napa? Pak Ustaz, kula mriki ada kepentingan. Saya meneruskan risalah Nabi Muhammad. Kenalkan, nama saya ini KTP saya. Saya ini adalah nabi yang meneruskan ajaran Nabi Muhammad. Nggih kula gudha pisan. Alhamdulillah, ngimpi kula kok sakit bangi nabi nggih, Mas. Oh, dari seneng ati kula. Masyaallah, kula gudha. Sampai kapan asal wahyu? Kula asal wahyu kinten-kinten 2 tahun yang lalu. Teng pundi? Teng Alas Purwo. Napa munine wahyune? Kathah. Mboten kula jelasaken kene mung sampean. Kalau sampean percaya saya nabi, baru. Oh, nggih, Bun. Kula cuma kepingin semangat ciri nggih. Nabi itu tidak ada yang bodoh. Nabi itu jujur, siddiq, amanah, fatona, cerdas. Ketepatan kalau sampean iku nabi, kula niki pas lagi bingung. Tolong niki sampean mocokaken kitab niki terus jelasno. Deleng gundulan, Pak, mboten. Mboten saged kula, mosok nabi goblok. Ya mboten lah, mesti kok benar percaya takon diri kok. Yang pintar aja kita tidak boleh percaya karena memang tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong nih Pak. Andai kata ada orang yang hebat kayak apa, jangan percaya karena memang tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakit dipaham ya? Soalnya kita wadah pun nabi-nabi ini pun wadah. Anak mana yang saya tunggale, kula niki nabi malah kayak KTP sama nek mboten percaya kula nabi kufur sama. Sama kapan pertama kali sampean asal wahyu? Kula pas medamel bangun gereja teng luar Jawa. Kedapatan dia itu dapat dorongan. Pada saat itulah saya dapat wahyu pertama kali. Sajur kan. Ajur. Masya Allah. Pun balik lagi, ya napa dawuhnya Nabi? Ghairu annahu la nabiyya ba'di. Jadi awakmu layak, tapi sayang setelahku tidak ada nabi. Wes jangan percaya. Ada nabi. Pun kalau terusakan. Ngene li, ini usika al-yauma biwasiyatin. Ngene li ya, aku arep gawe wasiat di awak. Makanya kitabnya namanya Wasiatul Mustafa. Niki nembe wadalu niki. Ya kula ditentokno kitab ini sekitar jam 10:30. Ada yang saya mutolaah sampai setengah kali mutolaah. Nyuwun sewu, kalau saya tidak pernah diminta, tidak pernah mau diminta untuk ngaji bukan karena saya tidak mau. Karena pengajian saya sudah banyak. Pun kadang normalnya pulau pesantren tadi kantor kali di timur dan di barat. Minggu kedua saya di Kejaksaan, minggu kedua juga saya di Masjid Baitur Rahim Rogo Jambi. Saya juga harus ngisi teng Pondok Wetan kali Pondok Kulon. Kalau saya ngaji keluarnya tadi, akhirnya saya pindah hari Sabtu. Saya pindah hari Sabtu. Niki wau napa kula pres biasanya kula mudun 6:30 ngaji teng pondok Irsyadul Ibad. Ada saya pres jam 6 kurang 2 menit 3 menit kula nyetapen sepeda. Teng jaba enten tamu ngentosi. Sepuntene langsung kula ngiprit. Mriki niku kurang 3 menit niki. Nah, lek pun ngoten niku para hadirin betapa berharganya sebuah waktu. Pun kalau lanjutakan malih ya napa wasiati ini usika al yauma
biwasiyatin, aku wasiatkan kepadamu Ali sebuah wasiat, biwasiatin dengan wasiat, in anta hafidta istahamidan, jika kamu hafal, kamu jaga wasiat ini, maka hidup kamu akan mulia. Monggo niki dicoba menika. Nggih, monggo para jamaah supaya mboten ngantuk aja senden. Kula mboten senden nggih. Ya senden itu ngantuk nggih ya. Aja senden. Nggih. Ambinjing lek sakit ngajine teng lebet ngenteni madhep teng kula kabeh. Kenapa? Karena Anda melihat wajah orang yang memberikan pengajian itu lebih baik dibandingkan ibadah sunat 70. Saya madhep ngetan khusus kula tok, liyan aja madhep ngetan. Namanya madhep ngalor, deleng nopo sampai madhep-madhepan ngeten. Deleng ngoten kula kabeh. Supaya ganjarane akeh. Ya, mak-mak aja madhep ngetan. Mak-mak aja madhep ngetan. Iku usah kuwatir, janganan ono kabeh engko. Nggih, lek ono. Bon, balik ke pengajian. Istahamidan, kamu hidup akan terpuji. Andai kata mati, wa mutta syahidan. Lek wasiat ini dicekel tenanan. Kalau hidup Anda hidup mulia, andai kata mati syahid. Maksudnya ganjarannya kalau jadi wong ganjaran mati syahid. Wa ba'asakallahu yaumal qiyamah faqihan aliman, dan besok ketika yaumul qiyamah dibangkitkan dalam keadaan faqih, orang yang alim, ahli fikih, aliman. Ayo niki dihafal. Kulo mboten hafal, gampang. Tuku kitabe. Ya sampeyan kurang hafal niki hafal. Bon. Kulo tuku kitab mboten saged delengen YouTube wis saiki. Tuku Android. Bon, nasihat yang pertama niki ditekel. Nasihat yang pertama ngeten. Ya Ali, niki suarane kebanter. Betul. Ya Ali, man akalal halala, man utai sapane wong iku akal lamun mangan sapa man al halala sofa dinu, mongko bening agamane man, waraka lan lembut apa qalbuhu atine man, walam yakun lan ora-ora iku lidakwatihi apa hijabun aling-aling. Lek di bahasa Indonesia ngeten, barang siapa yang makan barang halal maka Allah kasih 3 kelebihan. Apa? 1, sofa dinuhu, bening agamane, gak gampang kecampur karo liya-liyane. Sekali Islam yo Islam sing tenanan. Gak bureng. Dia kok agama ini barangkan Islam. Kok kita mungkin masjid? Ya itu urusan isun karo Allah. Masalah mungkin masjid urusan isun karo Allah. Lek niku percaya isun Islam delengen KTP, KTP. Delengen buku nikah. Kira-kira bijik keneng dinggo persaksian nang malaikat mungkar nakir. Saipul ya mau ditakoni man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka sak pinunggalane. Pas man rabbuka sapa pangeran sira, wis malaikat aja kaya takon nek KTP gak dilengan. Iki iso. Lek sampean biasa salat, man rabbuka Allahu akbar. Isa. Man nabiyuka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung jawaban ada. Karena sudah biasa dilakoni.
iso. Nah ini marhabin. Wa ma kiblatuka. Mana kiblat sira? Wis biasa muni. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda ila akhir hanifan musliman wa ma ana minal sampai rak penunggalane. Wis kula depaken wajah kula nang Allah taala. Mana Allah taala yang dimaksud sebagai sentralisasi yaitu Baitul barang siapa yang makan halal bening agamane waraqqa qalbuhu lembut hatine. Rokok itu artinya tipis hatine. Ya bahaya ya. Boten-boten maksudnya lembut hatine, gampang kerasa, gampang perasaan. Jadi kanggo kode tok paham Pak. Mboten usah moro-moro esuk salat. Pak Untung, Pak Selamat, Pak Buan, monggo salat, Mbok Nur, Mbok Ijah, Mbok Katun, Mbok Romlah, enggak perlu dipanggil. Ketika sudah terdengar suara as-salatu wassalamu alaikum, paham, sudah masuk waktu jangankan aduh nang ngarepe masjid itu enak ginjreng gitu. Sembiayang malah. Sembiayang hak asasi. Ini kan ajun Pak ngeten iki. Ajun. Saiki aja mikir sembiayang, aja mikir puasa. Saiki yang penting pecis. Ajun wis Pak. Ajun. Menurut kula Pak, sampai setuju betul setuju, pecis itu tidak perlu, uang itu tidak perlu. Betul perlu uang. Yang penting kehidupan tercukupi. Loh napa enten tiyang betulan apa Pak? Ndak usah uang dia ndak punya, tapi alhamdulillah tercukupi. Kuasanya Allah, napa itu tata? Kula kepanggilan pekerjaannya becak, yang lagi viral di pekerjaannya becak, dia tanpa uang, anaknya sukses, sampai S3 selesai. Dia termasuk S3 termuda di usia 27 tahun. Anaknya tukang becak, sampai dia dipanggil sama Sri Mulyani. Karena begitu hebatnya dia dalam bidang ekonomi. S1 kuliah di Solo. Karena dia terbaik, tidak pakai uang dia. SMA tidak pakai uang. Ya. Akhirnya ya Allah. Sampai S1, bapaknya ngerterno anak ini sudah naik becak. Bapaknya sokokan karena naik becak, pakaian baju takwa. Anaknya yang pakaian sudah sing macet bapaknya. Bapak yoga izin, anaknya bangga. Aku meskipun anak itu kan becak, tapi aku bisa seperti ini. Dewi sudah menjadi semua mata memandang kepada dia. Tidak pakai uang. Mari dia dapat beasiswa ke Inggris, sekolah ekonomi. Ternyata dia kumlot, langsung dapat S3. Di S2 itu akhirnya ditarik menjadi dosen di Solo, ke alma maternya. Langsung diangkat menjadi pegawai negeri. S3-nya lulusan terbaik. Dipanggil sama Menteri Sri Mulyani. Tidak pakai uang. Uang bukan segala-galanya. Tidak pakai uang. Nyuwun sewu Pak, saya naik haji yang pertama tidak pakai uang. Ya masalah penuh biaya, yang penting kan belum betul ngaji pecis. Ya kan nggak maksudnya. Saya naik gaji yang ketiga kemarin nggak pakai uang dibayari, malah disangok nih loh. Gus menggak haji nih kan, tapi sampean gowo jamaah sak menten, gowo pinten, ya wes aja kakek sak pesawat bayin, mungkin pun 450
malah oleh pecis no iki sangune wah enak wah. Nganggo pecis maksudnya saya tidak mengeluarkan uang. Jadi uang bukan segala-galanya. Bon waraqqa qalbu balik nane terus no lembut hati ini. Ayo pasrah nang Allah Ta'ala. Nomor telu tiyang niku lek sering mangan barang halal. Panganane halal. Walam yakun lidakwatihi hijabun. Lek donga ngeten niki tidak ada pembatas. Dadi lek sampean kok njaluk kok rumangsa aku ndak njaluk gak dikekeki karo Allah Ta'ala. Lihat dulu makanannya ada yang haram apa enggak. Ojo piye wong ngono Pak, Bu, nyun sewu. Saiki aja ngomongno halal. Kang haram ben angel. Isun iku udut tokil sing keneng-keneng. Nyun sewu Pak, haram kali halal iku angelan haram Pak asline. Asline. Mboten percaya. Wong nyolong angel apa gambang? Sorok harus yang pertama kudu ada tim survei. Mari on tim survei sudah ada tim yang bikin sketsa jam sekian itu pemantauannya tidak cukup 1 hari. Oh ini karena kosongnya jam sampai ini wongnya sampai ini. Oh, ada tim pemantauan. Ketika beraksi ada tim pendelikan. Jadi orang bagian lebu, orang bagian mendelik tuh jomblo ini. Ono CCTV ini apa sing iki? Umpama hasil itu pun juga lagi sono. Didol nendai. Itu lagi mikir. Apa? Terus Pak. Umpama pecis, lagi dipikir maning. Mas-masan didol, ya mikir sudah timbul ternyata bingung. Sebenarnya lebih sulit dibandingkan yang halal. Halal gampang banget. Kayak tengah pengajian, oleh sayuran, oleh janganan, ya, oleh sego, oleh jajan, oleh mobil, halal kabeh. Mosok kapok. Tapi kenapa yang halal orang tidak begitu suka? Sampai pengajian umum. Usah gue marah-marah, tekok oleh ilmu, boleh gondrot oleh jajan. Tapi hikmat di gelem di jagat ini. Gimana? Sama. Nyun sewu. Niki rada jorok sithik. Nyenuk niku butuh pecis kanan bener. Nyenuk napa maning kan dijadikan sebagai objeknya wanitanya, semakin derajatnya tinggi semakin besar bayarannya. Kelas yang sudah bagus ya minimal lah di atas 5 juta itu sekali ya, 1 kali 5 juta katakan atau 10 juta haram Pak. Lha saiki 10 kali mboten entek bondo niku. Makanya Ustaz Himani-wani berhati-hati. Yang halal kawin bojo niku iki 50.000 halal saumur urip. Sampeyan pinten ewu? Nggih, kok 10.000. Pirang tahun sampeyan niki, Mas? Oh. 10.000 30 tahun. Haji suntik 5.000, 1.000. Kan halal itu murah sebenarnya. Tapi orang enggak suka barang yang halal. Kenapa? Karena hanya satu rasa. Sekali tempong makanya ibu-ibu masuk sego tempong cara gambarane sambel ben kudu
ganti-ganti. Saiki sambal pedas, kisuke sambal ijo, kisuke maning sambal mendeling, nggih, kalau bolong-bolong, situke maning sambal kecap, kisuke maning. Meskipun podo-podo tem, sakit dipaham nggih kiasan saya nggih. Lek cara bahasa Inggrisnya gini-gini, perhatiin, ya. Meskipun satu, yang penting rasanya nyambung, itu sudah. Saya dipaham ya? Oke, bon. Ngaji itu yang penting paham. Oke. Bon, kita lanjutkan lagi. Ya Ali, man akala syubhat ishtabah alaihi dinu wa adlama qalbahu makan syubhat. Nyun sewu Pak, wonten hadis an Abdillah an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara keduanya itu namanya barang syubhat. Halal itu jelas. Cara Imam Syafi'i ngeten. Dan gampangane. Sampeyan suka gampang. Teng donya niki kabeh halal. Teng lautan, pokoknya dunia daratan, lautan, udara, kabeh halal. Niku lek cara Imam Syafi'i. Tiga sebab iki, kabeh niku halal. Terus ada warning. Ma dalla ad-dalilu ala tahrimi. Senyampang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Saya ngerti paham? Halo, saya ngerti paham? Nah, suaranya kena jelas. Kabeh teng donya niki halal. Senyampang tidak ada dalil yang mengharamkan. Petik halal atau haram? Petik halal nggih. Petik kecepit. Ono kata-kata kecepit. Kecepit lawang mati. Halal atau haram? Haram. Kenapa? Ada kecepitnya tadi. Lu apa dalile? Oh, enten teng Al-Qur'an. Enten dalile. Surat Al-Maidah ayat 3. Ayam halal, wedhus halal, petik halal, tapi lek kecepit, ditekak, dibianting, disabuk, haram, ketabrak, nopo, lontong. Walah, petik ku iki ditawa 500.000 tabrak lontong, iman-iman haram. Makanya petik tiren haram. Tiren itu mati kemarin. Tapi lek pagi kelepek, wah keneng dibeli. Jadi itu apa ada ayatnya? Ada. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wa ma sabu illa ma dzakaitu ila akhirih. Waktu sekali 7 menit. Barang yang haram, biatan haram, biatan itu wis haram. Nih, duit sapi lorok, bagaimana emang? Apa boleh mati haram, biatan. Tetap kena.
haram. Kalau hati, jantung nggak apa-apa dimakan, tapi kalau dede haram. Kalau didi nggak apa-apa. Dede haram, tapi kalau didi nggak apa-apa. Paham betul nih? Dede haram. Didi merek sampo nih lari cilik nih. Nah, ini betul apa-apa. Dede hati-hati. Ana warung dodolan dede. Mari ngoten ana iwak metik. Metik mau halal apa haram? Sampeyan kan butuh semerat kan? Lek pitike asine halal. Tapi lek pitike mau kok digoreng bareng karo dede ana najise. Dadi najis klendi ge. Ya wis, aja mangan. Wis. Tadi berarti lah yakin using ya kaya ididie yang digoreng kene titipan karo wong ya monggo. Lah kajian fikih kan ngoten. Tapi lah sampean kajian tasawuf kan hati-hati dedek nawi kan kita ndak tahu. Ini para hadirin betul lah kajian fikih selagi itu beriku masih ada yang lain belum tentu di situ tidak tahu dan sebagainya ya boten. Dan ini para hadirin atem-atemnya ini lek ragu jadi syubhat. Makanya hati-hati syubhat. Man an akala syubhat istaba alaihi dinu wa adlama qalbu. Mangan syubhat mawon iso atine iso peteng. Napa maning mangan haram? Ibu-ibu hati-hati. Bu, haram niku enten kali. Enten haram dadi, ada haram sifati. Celeng haram apa halal? Halal. Haram. Haramnya sudah dat. Khamr haram, judi haram, nomane totoan haram. Itu zatnya sudah haram. PT ketekak, nah, itu sifatnya, pitiknya tidak, ketekaknya tadi itu yang bikin haram. Itu sifatnya. Jangan kangkung, bayam, anu maning, jangan maning segala. Manisa halal atau haram? Halal. Tapi lek oleh nyolong haram. Berarti haram sifati. Nggih, paham nggih? Nah, jadi ada haram dati, ada haram sifati. Mak-mak biasanya jaluk blimbing halal atau haram? Halal. Ngomong sepisan jaluknya bolak-balik jumute. Hati-hati, bisa haram, bisa subhat. Lek tiange ngancas blimbing kali 5 iso sampai masuk manuis, Mas jangan anu isun, jangan kesrut. Nah, isun tuku anu sulung juga petek, mulai blimbing entek kan. Sopo jumute kae? Akhirnya ketemuan isun, rikon ki ngomong bengi kok bengi pas pengajian masjid. Lah, riko kan ngomong lek riko butuh njut-njut tok. Nah, ini hati-hati. Bisa nanti timpa, bisa haram, bisa syubhat. Ya golongan ini wis blimbing, kelon, seri, ya, kenikir, galane wis godong. Hati-hati ini ya. Pun para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kula lanjutaken karena waktu semakin mepet. Waman akalal haram, tadi biar satu babnya selesai. Barang siapa yang makan barang haram, mata kolbu, mati atine. Makanya nyusewu, anak isu padahal ngajekaken lah. Abu kok angel omong-omongane.
mungkin makanannya haram. Amit-amit Pak Yai kula mboten nate nguweni barang haram teng anak kula. Mboten nate blas. Kok tasih atos mawon. Isut milu takon. SPP ning ngaji wis dibayar sing ngene iku dereng blas kula. Ah Yai kau ilmune ngomos wae dhewe kok. Kono usate bila-bila hing rido. Ilmune ngomos mah. Ojo ndak bayar. Jangankan nggih insyaallah Ustaz mboten sampai sak ngoten. Coba deleng tukar parkir iki. Wis ana tulisane parkir gratis. Jelas iki. Coba yang diweni Pak, parkir maning yang direken gitu. Yakin nih Pak. Gimana? Teman-teman nih. Betul cuma betul direken parkir Pak, jangan di sini Pak. Ini sudah ada ini Pak, ngotot nggak ya? Teman-teman nih kamu. Coba lagi kamu weni. Mundur. Malah diweni panas-panas diweni kerdus. Lek ngene akeh, lego diligukno niku. Digolokno helme, dicegat. Silakan Bu, silakan. Tapi coba yang biaya niku. Mas Pandun Mas kan are enak. Temenan niku. Ustaz juga manusia. Paham ya? Cepet wis mari waktune sentek. Orang mangan haram mata kolbu mati atine angel pun omong-omongane wangel wis wong lek angel mati atine angel kena penyakit namine cengkal napa cengkal niku lek diterusno kena penyakit tasik dulur misan namine wangkot nggih paham ya. Lek wis cengkal karo wangkot iki mlebu nang jerone ati, iki paling rada bahaya nih. Penyakit nomor 3. Iki soalnya lagi sini. Namine kaum diman. Karepe dibik nyari sing nyaman. Wangel Pak. Hikmati gelem diweni masukan. Didelen nang ngarep hikmati becus. Kepingine nasihati tok. Diweni nasihat eno higel nrimo. Kita manusia. Iku padha kali wong tuwek anak salah bab emak salah nasihati tek kabeh. Tapi lek dheweke dhewe salah kan dikocok aja makane ngomong. Kan dadi kepala keluarga sapa? Ngomong pisan kes kamu. Niku kasar nemen kan ngomong pisan kes bun kurangi jatah bulanan ya. Ini berarti sudah kena penyakit kardiman karena dibi ngarese nyaman. Rasulullah tidak pernah mengajarkan demikian. Ojo nganggo karepe dhewe, kudu nganggo karepe bersama. Wong lek karepe dhewe dideleh ngarep gak pati becus, dideleh tengah-tengah ya niku yotos, dideleh teng mburi ngepak. Oh, Masya Allah. Angel tenan tuturane. Angel tenan tuturane. Wes jamin tak niku. Terus saya tanya jawab nih. Kalau tambah sidik nih, mboten enak. Mboten cuma mati wa khifatinu. Agamanya semakin lemah. Ini kayak ngeten nih nyusewu. Waya pengajian kudungan. Jilbaban, pakaian panjang. Dorong sampai tak kaumnya. Bulu tak jalan podong wis mudun. Mbak kudungnya ketinggalan aku sing tinggo buntel jalanan. Enten kira-kira. Lebih parah maning mulai teko omah nggo tank top lho nyapu ngarepe omah iki. Mbok kok tank topan, Mbok? Ngarepe omah dhewek. Dideleng wong kan dosa, salah dhewek kabeh ndelang. Nah, enten mboten kira-kira. Lek masalah sampai teng jerone umyah terserah, Pak. Terserah. Jerone umyah mboten enten anak mboten. Jangankan sampai tank topan, hing klamben hing maran-maran.
Ya pokok isin apa mboten ngoten mawon. Pun mata liwau terusane. Mata qalbu wa khifadinu wa dha'ufa yakinu. Keyakinannya itu lemah. Jadi kok agamanya parah? Ya tergantung. Ya, sapa kang ini pikisake ya iku ngikuti. Kalau anak perempuan, naudzubillah. Isun saiki mosok mikir agama. Bapak juga sama ternyata. Pokok saiki isun kepingin golek mantu kan kenen disendeni. Lek bisa mantu isun mau kayu jati, ojo sampai kayu dadap. Disendeni ambruk. Maksudnya kayu jati no biji se akeh. Lek bisa duwe mobil, duwe sembiaran. Umpama agama ini duduk Islam, parang-parang. Saiki kan penting pecis, ajur. Jadi ibu-ibu karena sangat muslimah, bapak-bapak muslim tetap boleh mantu. Fatfar bidadidin, carilah orang yang karena agamanya yang bagus, akhlaknya yang bagus. Wa hajaballah da'watahu, wong sing akeh mangan barang haram ditutupi dungone. Wa qallat ibadatuhu, aras-arasen okon sembayang ku aras-arasen. Niki lek wong mangan barang haram aras-arasen. Sembayang ngenteni musiman. Musim daging karo musim opat lepet. Musim daging kapan? Idul Adha. Musim opat lepet Idul Fitri. Jadi sholatnya ngenteni musimnya. Para hadirin tinggal 10 menit. Silakan yang ingin bertanya. Memang lek kula sebutaken kuwabe anu sing jelas perintahnya Allah ngeten. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Menungso dadi kabeh. Kabeh kan menungso nggih. Menungso kabeh. Mangan urip kabeh paran kang ana nang bumi. Tapi harus ada stressingnya ada. Apa yang ada di bumi? Yang halalan, yang halal. Tidak cuma halal, thayyiban, yang higienis, yang bersih. Higienis. Sampai nyusewu Pak, anaknya sabun terus dipangani sego cengkarung. Kamu ini kan halal. Iya apik tapi gizinya tetap mendai cengkarung. Wis cengkarung, iya ke kerupuk. Tekon di gizine. Di situ halalan thayyiban. Halal tur bergizi. 4 sehat, 5 sempurna. Para hadirin silakan yang mau bertanya. Lek sakit kula jawab, lek mboten sakit kula tempo pada pertemuan akan datang. Enten? Halo? Halo? Ma? Mboten enten? Nah, mboten enten kula lanjutaken. Ini sesuai permintaan. 15 menit tanya jawab. Pun Bu, kula diketakon. Nggih, lek sampean mboten mboten taklet, kula taklet. Tong bapake mawon kirim. Pak, sego niku halal napa haram? Hah? Sego niku halal nggih. Pokok mboten nyolong kan halal nggih. Sego halal. Tapi sampean mangan sampai blekek sampai muntah. Nah,
Kenapa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ojo berlebihan israf. Katakan sampean mari mangan nyun sewu. Nang umumnya mari mangan soto. Diundang tangga tahlilan. Mbak sate kulit mbak enak ya. Dipangan meneh sate kulit. Buru enget isun mana undangan manten yang gedung. Kan wis bengi ku tok wis mangan pindho. Walah, ono si omai, ono bata goreng, batagor. Ada batagor, ono maning gadu-gadu, ono maning ikan bakar. Bener kan enak-enak ya. Padahal weteng wis masuk wis atos, riko pangan maning maraton blekek haram. Karena sudah melampaui batas. Sangat dipaham, Pak? Yes. Ini para hadirin, contoh obat komik. Mari nom-noman remaja, obat komik itu obat apa? Obat batuk. Paham nggih komik obat ya? Lah niku ombe lebih teko telu niku fly. Mabuk. Akhirnya apa? Jadi halal apa haram? Haram. Kenapa? Karena mudarat. Karena ya itu bahaya yang ditimbulkannya. Nah ini para hadirin perlu dipahami. Jadi kembali lagi, haram ada dua, ada dzati kali sifati. Aurat sebatas mana kita menunjukkan kepada anak-anak. Para hadirin, kalau dia kandung, dia kandung dan belum umur 9 tahun. Niki, halo, ayo, hai. Aja ana jajan areana niki rungokno niki kae. Batasan aurate wong tuwek ten anak kandung niku sampai pundi? Ibu-ibu, bapak, kalau anak itu belum balik, sebelum umur 9 tahun sampai masuk teng dhuwure dengkul katon boten masalah. Pokok ojo sampai ketok aurat gede sebelum 9 tahun. Tapi kalau sudah 9 tahun, coba dilihat surat An-Nur supaya dampaknya ini tidak jadi. Auratnya kembali tutup dengkul ke bawah sampai dengkul ora apa-apa ya gak haram boten dosa, tapi teko mudarat yang muncul ini nanti bisa menjadi sesuatu yang bahaya. Ibu-ibu anaknya lah wis umur 9 tahun mendur apa maneh wis 15 mendur aja nang omah cuma kotangan tok ndak boleh nggih. Dan sambutan nasa mudarat ini berarti sampean ngajari anak berbuat maksiat. Malah Profesor Doktor Yaniu Mahmud Yunus dalam sebuah kitabnya dia menulis, kenapa? Dia mengambilkan satu hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kalau sudah umur 9 tahun itu harus tidurnya harus dipisahkan. Turu kudu pisah. Napa maneh adus. Bapak masuk padha lanange kali anake. Anak lek wis ojo dijak adus bareng. Napa maneh adus telanjang bulan. Napa maneh emake mboten angsal.
Anak di atas 3 tahun, orang tua jangan adus telanjang bulat di depan anak. Bener anak tidak paham, tapi direkam. Besok bakal inget. Umur itu ini 16 gitu isun pengen adus karo mak nang kene iki karo emak ya yang tahu katokan nggak adus yang tahu anu mak itu mulai terekam Pak, gambaran sudah muncul. Nggak bisa, jangan. Nyuwun sewu Pak, saya pribadi jangankan umur 3 tahun, mulai dia bayi pun saya tidak pernah mandi dalam keadaan telanjang. Minimal saya pakai celana di bawah lutut ketika ngadusi anak, meskipun dia masih bayi. Jangan, biar tidak menjadi biasa. Napa maning sampean nyuwun sewu, hubungan suami istri, anak umur 3 tahun turu sak kamar. Lah anak wis turu, iya lek turu temenan. Wes pertama turu enak, ono sampean ubah-ubah atau tangi anak. Lampu terang nih kok. Ayah, ngapain ayah? Ya, ngapain ayah? Ayah nakal sama ibu ya. Ayah nakal. Direkam man. Ayah nakal sama ibu. Ayo ayah. Sajur. Paham nih ya? Oke, mengenai ayat dijodoh sing apik. Ya, jadi meskipun tidak haram, tapi mudorotnya. Oke, kata nggih. Oke. Apa? Semua ya. Tasik enten sak menit. Enten? Nah, lek mboten enten kula tutup. Lu sak menit itu penting. Sampai Masya Allah mau bersempur kasep sak menit. Aduh, kalau kita mengatakan mudah-mudahan kita manfaati. Ayo masalah halal haram ini kita jaga. Nyuwun sewu niki napa maning ngomongno halal haram di dalam pergaulan. Kadang durung dadi bojone wis digawa. Niku tiang-tiang katane anak wis digawa. Pak, yugane klebet tangge iya wis aja ado ya. Pak, kok dicuraken anake? Mari ngono 2 bulan kan dikawinno kok. Enggak bisa, Pak. Hati-hati, jangankan kurang 2 bulan, kurang 2 dino ya. Kurang sedino bisa batal. Tengok. Bintang film. Tengok. Sinten Lesti ta kali Rizky urung. Alhamdulillah judulnya ya oleh Rizky bisa namine. Pemain ANTV sing anu kok. Ya, wasiat nopo niku. Makanya kalau panjenengan malah kula nate Pak nyuwun sewu niki saya estu nih terakhir nih. Kawin kurang pirang menit, kira-kira kurang setengah jam. Wurung Pak. Abu kang lanang kecelakaan mati. Ya napa boleh pun ngeten iki. Iya lek pas wadone durung diapak-apakno. Lek wis diapak-apakno. Makanya hati-hati, tolong mama lek durung halal ojo dilepas anake. Temenan nih kok ojo dilepas. Hati-hati, karena apa? Ada pepatah Arab mengatakan waiting tresno jalaran gelibet. Hati-hati Pak. Saya bisa nih. Oke, paham ya? Nah, kalau kita berkata moga-moga kita manfaati apa yang kita bahas pada hari ini merupakan perdana pertemuan kita di pagi hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan namin hamdan syakirin hamdan yafi na'amal wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal 'afiyata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi awladina dhurriyyatina wa talamidina tamidatina wa fadhkurna jaddu wa fikum bi ta'anika rasulna bi rahmat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa la